Pak Ahmad beli tomat, belinya di pasar Keramat. Yang menjawab salam dengan semangat, kita doakan selamat dunia akhirat. Ya Allah, sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemana anak-anak kita ini Bapak? Silakan anakku yang soleh duduk di saf kedua ini. Ustaz kasih hadiah uang jajan. Siapa yang mau uang jajan? Ayo duduk di saf yang ketiga ini. Silakan cepat. Yang perempuan juga duduk yang bagus. Maju lagi, maju lagi. Nah, yang rapi. Stop. Dah situ aja. Yang tidak duduk di sini tidak berhak mendapatkan hadiah. Kalau ada kuis berarti tidak diperkenan menjawab. Abi tidak mau Bi. Nah, sini Bi, duduk Bi. Yuk yang sana. Yuk. Tidak mau, berarti tidak boleh dapat hadiah nanti ya. Kemana lah anak-anak kita? Udah ramai nampaknya Pak. Yang perempuannya ada di belakang. Mau hadiah? Nah, duduk rapi ya. Saya setiap mengisi tausiah, saya panggil dulu anak-anak Bapak Ibu. Kita ini umur kita tak panjang. Kita tinggal nunggu besok saja Ibu dipanggil. Ini anak kita inilah yang menggantikan Pak Ustadz, Pak Imam. Jadi kita berikan kesempatan anak-anak kita ini duduk yang baik. Dengarkan ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir wa manafi'u linnas wa itsmuhuma akbar min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfikuna qulil 'af kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Shadaqallahul azim. Yang terhormat Bapak Pengurus Masjid Nurul Ikhwan, Bapak Ketua Panitia Ramadan beserta jajaran, bapak-bapak, ibu-ibu, para tamu-tamu Allah yang mudah-mudahan semua kita yang hadir pada malam hari ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih karuniakan kita sehat lahir dan batin. Alhamdulillah. Ibu-ibu semuanya sehat. Lahir sehat, batin sehat. Nggak semangat jawabnya nampaknya. Kantong belakang sehat. Masya Allah, sehat semua jamaah Masjid Nurul Ikhwan ini. Kalau bapak-bapak tak sehat Ibu, kantong belakangnya, apalagi menjelang hari raya. Kata Mr. Sutar, bapak belur kata dia. Pantang berangkat pagi pulang petang atau malam Mas. Masya Allah. Semoga kita semua Allah jadikan kita, rezeki kita berkah, dan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang kaya raya dan dermawan. Insya Allah. Bersalawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam cintanya kepada kita tak perlu diragukan lagi. Yang menjadi pertanyaan adalah seberapa besar cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita mengadakan qiyamul lail, melaksanakan sholat tarawih, sholat witir, dan mungkin kita juga melakukan tadarus Al-Quran, semoga itu bagian dari rasa cinta kita kepada Nabi, sehingga kelak di akhirat kita memperoleh syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini karena ustadznya ustadz dadakan, kalau ada kurang-kurangnya mohon dimaafkan. Ini tadi baru juga nengok. Judulnya apa anakku yang soleh dan solehah? Bahaya narkoba. Tahu narkoba itu apa? Daus tahu.
Dari mana Daus tahu narkoba? Masya Allah. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu semua tahu ya Pak Ibu, narkoba. Kita baca dulu Bu, landasan hukumnya. Kenapa narkoba itu diharamkan? Memang dalam Al-Quran tidak disinggung secara langsung kalimat ataupun kata narkoba itu. Hanya dipermisalkan dengan jenis yang hampir sama. Apa kata Allah dalam Al-Quran yang kita baca tadi? Kita baca terjemahannya dalam surat Al-Baqarah ayat 219. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Qul fihima itsmun kabir. Katakanlah kepada keduanya terdapat dosa yang besar. Wa manafi'u linnas, dan beberapa manfaat bagi manusia. Artinya yang keduanya terdapat dosa besar. Wa manafi'u linnas, dan khamr dan judi itu berbahaya bagi manusia. Wa ithmuhuma akbar, dan dosanya sangat besar. Min naf'ihima, dan kemanfaatnya pun tak ada bagi manusia. Wa yas'alunaka madza yunfikun, dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah, kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Yang lebih dari keperluan, demikian Allah menerangkan ayat-ayat kepadamu supaya kamu berpikir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi narkoba ini kalau dalam syariat kita, dalam agama kita, disamakan dengan minuman keras, yaitu yang memabukkan, yang tidak ada manfaatnya bagi manusia dan lebih berbahaya dari itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mengisi di lapas 2A. Lapas 2A itu di Kabling sebelum saya pindah di Rohil itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 50%-nya yang tinggal di sana itu rata-rata pengguna narkoba. Dan Bapak Ibu yang pengguna narkoba itu yang tinggal di sana rata-rata yang tinggal adalah umurnya di bawah 40 tahun. Kalau yang 40 tahun di atas, kasusnya adalah kasus korupsi. Narkoba macam-macam Bapak Ibu yang terkena penjara itu, yang masuk penjara. Ada yang sebagai pengguna, ada yang sebagai mandor, ada sebagai pengedar. Nah, itu terciduk masuk di situ semua. Ketika sudah masuk di penjara itu Bapak Ibu, alhamdulillah badannya semuanya sehat. Tidak ada beda dengan seperti kita ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menyadari bahwa narkoba ini luar biasa. Insya Allah kita sebagai orang tua tidak termasuk pengguna, tetapi bagaimana dengan generasi kita Bapak Ibu? Ini yang menjadi pertanyaan besar bagi kita. Di sekitar kita ini Bapak Ibu luar biasa. Ya, kita tidak perlu menyebut nama, tapi di wilayah kita ini luar biasa. Ada sebagian dari anak-anak kita itu pengguna narkoba. Kenapa di sekitar kita ini Bapak Ibu sering terjadi pencurian, dan yang diambil itu bukanlah barang yang berharga. Kursi diambil, cangkul diambil, apalagi Mas, gerobak diambil. Karena apa? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pecandu ataupun pengguna narkoba ini apa yang bisa dijual? Nah, apa yang bisa dijual? Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang pengguna narkoba itu luar biasa Bapak Ibu. Keberaniannya luar biasa. Ya, keberanian juga luar biasa. Dan yang yang ditaruhkan itu Bapak Ibu nyawa dia. Ya, yang ditaruhkan itu adalah nyawa dia. Pokoknya asal dapat, nah itu udah
sikat, kata Mas Sutar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu luar biasanya narkoba itu maldorotnya kepada pemuda-pemuda kita. Maka kita berharap kepada anak-anak kita ini semoga tidak terkena itu. Bapak Ibu yang kami muliakan, jenis narkoba itu banyak. Ada ganja. Ada anakku yang tahu ganja? Nah, Mas Sutar tahu itu. Ada lagi kokain. Kokain itu apa, Mas Sutar? Kokain itu sebentuk apa ini, Mas? Berbentuk sejenis obat ya. Nah, kokain kata orang. Ada ekstasi, itu juga sama narkoba. Ada heroin, sabu-sabu. Nah, ini yang masyarakat kita ini yang sering digunakan adalah sabu-sabu. Beratnya cuman saon tapi nilainya jutaan rupiah. Itulah yang dikejar oleh mandor-mandor itu Bapak Ibu, supaya ingin jadi kaya. Bapak Ibu yang kami muliakan, rata-rata pengedar itu dia tidak pengguna Bapak Ibu, karena dia tahu maldorotnya. Kalau sudah terkonsumsi itu kecanduan, payah meninggalkannya. Dia hanya mengambil uangnya saja, pengen kaya mendadak. Siapa yang menjadi korbannya? Ya anak-anak kita yang mohon maaf, yang jahlun itu, yang kurang ilmunya, yang mohon maaf bodohnya itu, akhirnya terkonsumsilah oleh dia sabu-sabu ini. Akhirnya ya seperti yang terjadi di sekitaran kita yang tidak kita inginkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ancamannya luar biasa Bapak Ibu. Yang jelas dalam agama kita perkara itu perkara yang diharamkan. Haram hukumnya, sama dengan minuman keras haramannya. Orang yang minum minuman keras itu termasuk bagian dari dosa-dosa besar. Kalau dia tidak minta ampun kepada Allah, tidak tobat dengan taubat nasuha, maka tidak diterima amal-amalnya. Kecuali dia tobat, minta ampun kepada Allah, tobatnya diterima, maka insya Allah amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa dampak negatif dari pemakai narkoba. Pertama, dehidrasi, kekurangan cairan. Akhirnya apa akibatnya? Badannya lemas, sering kejang-kejang, pikirannya entah kemana-mana, dadanya sesak. Nah, ini dampaknya. Selain itu juga gangguan kualitas hidup bagi pengguna narkoba, yaitu tidak konsentrasi dalam melakukan kegiatan. Terus yang jelas dikejar-kejar oleh polisi. Itu yang ditakuti oleh pengguna narkoba. Terakhir adalah kematian. Dan jumlah kematian pengguna narkoba itu setiap tahun meningkat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat di media sosial luar biasa penyebab kematian dari pengguna narkoba. Badannya habis, tinggal tulangnya saja, tapi Allah belum cabut nyawanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau boleh saya tanya dengan Bapak Ibu, Ibu itu kalau Bapak Ibu kalau meninggal maunya dalam keadaan sehat atau dalam keadaan sakit, Ibu? Bu, kalau saya boleh tanya kepada Ibu, meninggalnya pengennya dalam keadaan sehat-sehat atau dalam keadaan sakit, Bu? Nah, kalau Pak Haji Ibrahim inginnya pas sehat meninggal. Contohnya bagaimana? Pas sholat, apalagi Pak Ustaz? Pas berinfak, pas wirid, majelis ilmu meninggal. Nah, itu luar biasa itu Bapak Ibu. Tapi kalau meninggal dalam keadaan sakit, sakitnya lama, nah, itu luar biasa. Kepayahan yang luar biasa. Kalau anak kita solehah mau menjaga kita, itu luar biasa. Tapi kalau tak mau menjaga kita, waduh, sengsara kita Bapak Ibu. Maka ketika kita masih sehat ini, bermohonlah kepada Allah, mudah-mudahan Allah cabut nyawa kita ini dalam keadaan sebaik-baik kematian. Apa artinya? Kalau bisa dalam keadaan sehat, tak sakitnya lama-lama. Boleh sakit tapi tak boleh lama. Boleh nggak minta seperti itu Bapak Ibu? Boleh. Itu kan hak kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah kenankan, alhamdulillah. Kalau tidak, ya kita jalan dengan
dengan sabar. Mudah-mudahan itu bagian dari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita Bapak Ibu supaya generasi-generasi kita itu terhindar dari perilaku narkoba ini? Bapak Ibu, yang pertama adalah kita sebagai orang tua, ayo kita rangkul anak-anak kita ini Bapak Ibu. Jangan kita menjauh dari anak kita. Apa yang menjadi ide anak kita dengar. Jangan sampai kita jauh dari anak kita. Dan kalau kita jauh, nah ini akibatnya berkawan dengan orang yang tidak dikenal. Bapak Ibu, kalau kita punya anak yang belum berkeluarga, kemana dia pergi kita tanya, kepada siapa dia berkawan kita tanya. Jangan sampai kita tak tahu kemana dia perginya. Apalagi kalau pulangnya sudah malam-malam, apalagi kalau tak pulang, nah ini bahaya. Apalagi kalau lebih-lebih lagi anak perempuan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya Bapak Ibu, berikan kegiatan-kegiatan yang positif, yaitu dengan olahraga, apa yang menjadi keterampilan dia, keahlian dia diberikan, supaya apa? Supaya pikiran dia itu tidak kemana-mana. Maka orang yang olahraga ini kan luar biasa manfaatnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir adalah supaya anak kita ini tidak melakukan ataupun tidak sampai sebagai pengguna narkoba yang sangat-sangat kita hindari, dan kita berharap semoga tidak terjadi kepada anak kita, adalah kuatkan agamanya. Kenalkan dia dengan Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala. Mana yang perintah, mana yang larangan. Kalau kita sanggup kita didik sendiri, alhamdulillah. Kalau tak, kita titipkan kepada guru-guru kita yang paham tentang itu, sehingga anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Insya Allah kalau sudah ada dalam dirinya agama yang kuat, mana perintah, mana larangan, insya Allah anak-anak kita terhindar dari narkoba. Insya Allah. Itu saja Bapak Ibu kajian kita. Kita akhiri dengan kita memberikan kuis kepada anak-anak kita. Supaya anak-anak kita ini memperoleh uang jajan pada malam hari ini. Mau banyak atau mau sedikit? Nah, cerdas Daus nih, maunya banyak. Yang merah atau yang hijau? Cerdas. Baik, pertanyaannya, sebutkan 2 bahaya dari narkoba. Ayo sini, siapa namamu? 2 bahaya dari narkoba yang Ustaz jelaskan tadi, ingat nak? Siapa namanya? Udah ke sana, petimu mana? Bisa pakai peti ya, jadi Pak Ustaz. Nama? Daud. Kelas 4D SD. Apa jawabannya? Apa bahaya narkoba? Pertama, sabu-sabu. Itu jenis. Bahayanya apa? Membuat orang mati. Wah, bisa membuat orang mati. Mau mati atau mau hidup? Mau hidup. Ya, kalau mau hidup jangan menggunakan narkoba ya. Oke, apalagi yang kedua? Kejang-kejang. Ya, kejang-kejang. Baik, silahkan dapat uang 10.000. Oke, yang perempuan, pertanyaannya, sebutkan jenis-jenis narkoba. Saya jelaskan, yang perempuanmu laki-laki atau perempuan? Yang perempuan, ayo, cepat. Siapa? Ayo, sini cepat. Sini. Jenis-jenis narkoba. Ayo, cepat lari. Ayo. Ustaz sebutkan tadi ada 5 tadi. Ayo sini. Sebutkan 2 saja. Sini ayo, sini. Ayo, siapa namanya? Ayah dan ibunya ada atau enggak? Ayo, sebutkan namanya. Ashifa kelas berapa? 4C. Kelas 4C. Tinggal di sini kan? Ya, oke. Sebutkan jenis-jenis narkoba, 2 saja. Sabu-sabu sama ganja. Baik. Boleh nggak kita memegang itu? Boleh. Masya Allah. Baik. Terakhir, rebutan siapa yang cepat. Siapa di antara kalian yang hadir pada malam hari ini, yang anak-anakku soleh dan solehah, sholat tarawihnya tak putus hingga malam ini?
Ini malam 14 nih dah. Ada? Ustadz kalau ada Ustadz kasih 50.000. Siapa yang sampai malam ini, baik laki-laki maupun perempuan? Saya tanya nanti kalau yang perempuan dengan Oma. Ini Oma atau Ustazah Inaya? Bohong, awas. Siapa? Dinda? Ayo sini Dinda. Nah, yang laki-laki ada? Sampai malam ke-14 ini sholat tarawihnya tak putus dan sholat witir. Siapa? Ada yang laki-laki? Mas, pinjam 50 dulu Mas. Insya Allah. Sebutkan namanya Dinda. Namanya Dinda. Dinda ini cucunya Nenek Kamsah. Ibunya siapa namanya nak? Ibu Ros. Ayahnya namanya Pak Hartanto, seorang TNI AU. Mana Mas? Pinjam 50 dulu Mas. Kurang nih Mas. Insya Allah nanti dibayar Mas. Ya yang 50 Mas, jangan yang kecil Mas, 50 Mas. Insya Allah. Itu aja Mas, 50 aja Mas. Ini kita kasih referensi Mas. Mas Sutar aja sholat tarawihnya belum selesai ya, masih putus. Oke, dapat 50.000. Dijaga ya sampai akhir Ramadan ya. Semoga menjadi anak yang solehah. Gak usah salah. Dah, tadi yang bolong sholat tarawihnya. Ya baik. Itulah Bapak Ibu, semoga menginspirasi kepada kita semua. Besok-besok lagi bilang sama Mas Sutar suruh buat kuis. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang duduk di depan tadi siapa aja? Ini bagi rata.